Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Molekul-molekulnya mudah bergerak, bentuk dan volumenya tetap, bentuknya berubah, volumenya berubah, partikel berikatan sangat kuat, jarak partikel sangat dekat. Ciri-ciri zat dalam wujud padat ditunjukkan oleh nomor A, 1, 2, dan 3, B, 1, 3, dan 4, C, 2, 3, dan 5, D, 2, 4, dan 5. Nah, soal-soal pada video ini berkaitan dengan materi klasifikasi materi. Soal yang pertama ini tentang ciri-ciri zat padat ya. Nah, kita lihat satu persatu dari ciri-ciri yang ada. Molekul-molekulnya mudah bergerak. Nah, ini bukan ciri dari zat padat, ini merupakan ciri dari zat cair. Bentuk dan volumenya tetap, betul ya. Bentuknya berubah, volumenya berubah. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari gas. Partikel berikatan sangat kuat. Ya, benar, ini merupakan ciri-ciri dari zat padat. Kemudian jarak partikel sangat dekat. Oke, benar. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah 2, 4, dan 5. D. Emas memiliki sifat-sifat berikut. 1. Mempunyai titik lebur 1063 derajat Celcius. 2. Tidak mudah meledak. 3. Tidak mudah mengalami korosi. 4. Memiliki daya hantar panas 317 Joule per sekon meter Kelvin. Pernyataan di atas yang termasuk sifat kimia dari emas adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Nah, setiap materi itu memiliki dua sifat ya, adik. Ada sifat fisika, ada sifat kimia. Nah, yang termasuk sifat kimia adalah, ya kita jelaskan dulu. Sifat kimia sebenarnya banyak, tapi yang mudah dilihat yang pertama ada kestabilan. Kemudian yang kedua kereaktifan. Dan yang ketiga korosivitas. Nah, serta ada beberapa sifat lagi yang sebenarnya agak sulit untuk melihatnya. Tapi secara umum yang dapat dilihat ada 3 ini ya. Nah, yang pertama korosivitas ada di nomor 3, tidak mudah mengalami korosi. Berarti 3 benar ya. Kemudian titik lebur ini merupakan sifat fisika. Sifat fisika. Kemudian tidak mudah meledak. Tidak mudah meledak itu termasuk juga ke dalam kereaktifan ya. Berarti ini masuk sifat kimia. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah 2 dan 3. Karena sifat nomor 4 memiliki daya hantar panas, ini juga termasuk sifat fisika, daya hantar ya. Sifat fisika. Perhatikan tabel berikut. Nama dan rumus kimia yang benar terdapat pada nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Nah, kita periksa satu persatu. Asam sulfat H2SO4. Benar ya, adik? Natrium klorida NaK. Iya, ini salah ya. Karena natrium klorida itu rumus kimianya adalah NaCl. Natrium hidroksida NaOH. Betul ya. Asam klorida H2Cl. Ini juga salah karena asam klorida itu rumus kimianya adalah HCl. Sehingga jawabannya adalah 1 dan 3. B ya. Nah, jadi pada soal ini adik-adik harus mengetahui bagaimana cara penamaan dan rumus kimia dari beberapa senyawa ya.
Diketahui beberapa materi sebagai berikut. 1 besi, 2 air, 3 emas, 4 udara, 5 cuka, 6 kuningan. Di antara materi-materi di atas, yang tergolong unsur adalah A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 2 dan 5, D. 4 dan 6. Soal ini berkaitan dengan jenis-jenis materi ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, materi itu dapat dibagi menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Nah, unsur itu sendiri adalah, ya, kita jelaskan lagi, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Menjadi bagian yang lebih sederhana. Nah, biasanya unsur memiliki lambang tertentu yang sudah ditentukan yang terdapat pada tabel periodik. Nah, jadi unsur 1 akan berbeda lambangnya dengan unsur yang lain. Nah, sekarang kita lihat materi yang ada di soal. Besi, ya, besi termasuk kepada unsur karena memiliki lambang Fe. Air termasuk ke dalam senyawa karena sudah bergabung beberapa unsur ya. Nah, air itu dituliskan dengan rumus kimia H2O. Emas ini termasuk kepada unsur karena memiliki simbol Au. Udara ini merupakan campuran karena di dalam udara itu sudah bercampur berbagai macam gas ya. Ada oksigen, ada nitrogen, ada H2O-nya, ada karbon dioksida ya. Karena itu udara termasuk ke dalam campuran. Cuka ini merupakan campuran ya, atau larutan atau campuran. Jadi larutan itu termasuk kepada campuran homogen. Kuningan ini termasuk ke dalam campuran juga ya, campuran logam. Nah, kuningan itu campuran antara tembaga dan seng. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini yang termasuk unsur adalah besi dan emas 1 dan 3. Perhatikan contoh larutan berikut. Larutan basa terdapat pada nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Nah, ingat adik-adik termasuk larutan basa ya. Larutan dibedakan menjadi 3. 1 asam ya, bersifat asam. Kemudian 2 larutan basa. Dan yang ketiga garam. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah larutan basa. Nah, yang paling mudah untuk mengingatnya adik adalah asam ya, karena asam itu sebagian besar penamaannya dimulai dengan asam. Maka kalau larutan itu bernama asam, otomatis itu adalah jenis asam ya, seperti asam asetat dan asam klorida. Jadi ini adalah asam. Nah, sehingga untuk menjawab soal ini kita akan lebih mudah, yang tinggal hanya 2 larutan dan otomatis ini adalah larutan basa ya. Nah, satu lagi yang menjadi ciri khas dari larutan basa itu adalah adanya senyawa hidroksida. Tetapi tidak semua basa nanti penamaannya ada hidroksida seperti amonia ini ya. Nah, jadi jawaban untuk soal ini adalah 2 dan 4.
Berikut adalah perubahan warna lakmus dalam 5 larutan. Oke, ini ada datanya. Berdasarkan tabel di atas, larutan yang bersifat asam adalah A, P, dan T, B, Q dan R, C, P dan Q, D, Q dan S. Nah, kita ingat kembali bahwasanya asam memiliki sifat ketika dimasukkan indikator kertas lakmus, ya, sifat asam itu adalah merubah warna lakmus biru menjadi merah. Nah, maka adik-adik cukup memperhatikan kertas lakmus biru, ya. Jika berubah menjadi merah, maka itu adalah larutan asam, ya. Jadi di sini yang berubah menjadi merah, yang lakmus biru itu adalah di larutan P dan larutan T, ya. Maka jawabannya sudah kita temukan, yaitu A, ya. Dan sebaliknya, untuk larutan basa, sifatnya adalah merubah warna lakmus merah menjadi biru. Perhatikan data berikut ini. Zat di atas yang merupakan campuran homogen adalah A123, B135, C145, D235. Nah, campuran dibedakan menjadi dua, ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Untuk campuran homogen itu sendiri adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Nah, kita perhatikan jenis campuran yang ada. Yang pertama, air sungai. Air sungai ini bukan termasuk campuran homogen. Kenapa? Karena di dalamnya kita dapat membedakan ada tanahnya, ada pasir, ya. Jadi air sungai bukan termasuk campuran homogen. Cuka, ya, campuran homogen, ya, karena pada larutan cuka kita tidak dapat melihat lagi zat-zat yang tercampur dalamnya. Larutan garam, ya, juga termasuk larutan atau campuran homogen. Kemudian larutan deterjen, ini juga termasuk campuran homogen. Adonan cor beton, campuran heterogen, karena kita dapat melihat zat-zat yang tercampur di dalamnya seperti semennya, kemudian ada pasir, batu, ya, tidak merata semuanya. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah 2, 3, dan 4. Pemurnian gula dan garam dapat dilakukan dengan menggunakan metode A. Filtrasi, B. Kristalisasi, C. Destilasi, D. Sublimasi. Nah, jawabannya adalah, ya, B. Karena kristalisasi adalah pemisahan campuran antara campuran yang berbahan padat dan cair, di mana pada mula-mulanya zatnya berbentuk larutan, nanti akan didapatkan zat padat, ya, yang mengkristal. Filtrasi adalah pemisahan campuran antara zat padat dan cair juga, tapi dengan cara disaring, ya. Ini khususnya untuk campuran heterogen. Destilasi disebut juga dengan penyulingan. Nah, penyulingan ini adalah pemisahan cairan dengan titik didih yang berbeda, misalnya penyulingan minyak. Kemudian sublimasi adalah pemisahan zat padat dengan zat padat, ya, di mana salah satu zatnya dapat menyublim. Nah, contohnya adalah pemisahan antara kapur barus dan pasir.
Filtrasi contohnya adalah pemisahan ampas teh. Ya, ampas teh atau ampas tahu juga bisa ya. Perhatikan peristiwa berikut. 1. Beras ditumbuk menjadi tepung. 2. Menyalakan kembang api. 3. Es batu yang mencair jika dipanaskan. 4. Kapur barus yang menyublim. Yang termasuk perubahan fisika nomor A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 3, dan 4. D. 2, 3, dan 4. Nah, perubahan itu secara umum dibedakan menjadi dua, ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Untuk perubahan fisika, adalah perubahan yang tidak disertai terbentuknya zat baru. Nah, manakah peristiwa yang tidak disertai terbentuknya zat baru? Nah, kita lihat satu persatu. 1. Beras ditumbuk menjadi tepung. Ya, ini tidak disertai terbentuknya zat baru, hanya berubah bentuk saja ya, adik-adik. Berarti betul. Menyalakan kembang api. Nah, ini termasuk perubahan kimia. Karena ada disertai terbentuknya zat baru ya. Ketika kembang api dibakar, maka akan muncul asap ya, kemudian warnanya juga berubah. Nah, ini menandakan perubahan kimia. 3. Es batu yang mencair jika dipanaskan. Ini tidak terbentuk juga zat baru ya, hanya berubah wujud. Kapur barus yang menyublim. Nah, ini juga tidak disertai terbentuknya zat baru. Ya, hanya berubah bentuk saja dari padat menjadi gas. Nah, jawaban untuk soal ini sudah jelas ya, 1, 3, dan 4. C. Nah, demikianlah adik pembahasan soal pada video kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video bagian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.